hasil penelitian dari Kelly McGonigal itu dari Stanford University, beliaunya adalah profesor dari psikologi. Di bukunya dia ceritakan bahwa manusia itu ada akumulasi stres. Menikah walaupun bahagia, enak, tetap ada stresnya, begitu ya. Punya anak seneng, tapi tetap ada stresnya. Macet ada stresnya, demo ada stresnya. Sebentar lagi mau ada perpu, ada apa, nah semuanya ada stres tersendiri. Belum ekonomi dunia. Kemarin baru ikut triathlon, dia pulang, saya baca di koran, waduh, ini pemerintah Singapura pun Perdana Menterinya sudah ngomong harus siap, weathernya tentang ekonomi dunia akan berubah. Kemudian perang dagang Tiongkok dengan Amerika juga akan, efek dunianya akan luar biasa. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini, menurut Kelly McGonigal, sampai jumlah tertentu, angka poinnya, menikah tadi jumlah stresnya sekian, ganti pekerjaan jumlah stresnya sekian, macet jumlah sekian, dengar berita negatif, wah, dengar ada yang anarkis, wah, dengar ada yang gebuk-gebukan, nah itu akan membuat jumlah stresnya tertentu, angkanya 40% meninggal dunia. Juga sih, cuman weekend sekarang anak udah gede-gede, pada punya program sendiri. Punya program jadi kalau kita mau pergi juga mesti janjian dulu gitu kan. Nggak harus selalu setiap weekend ada. Jadi yang kita kejar sebenarnya waktu sarapan pagi atau sholat subuh. Sholat subuh itu Mas Adis selalu sempatkan untuk bisa sholat bareng dan duduk ngobrol. Dan kita sering sekali-sekali makan bareng di luar, nonton TV bareng. Kayaknya udah terbiasa anak-anak. Ya? Dulu waktu anak masih kecil-kecil mereka protes. It's my time gitu. Ini kita waktunya gitu. Tapi sekarang anak-anak sudah bisa, udah terbiasa, dan kita juga kadang pilih tempat yang ada private room-nya gitu. Nanti kita makannya nggak terganggu. Tapi jalan-jalannya kita nikmati gitu. Saya nggak bisa tenang, nggak bisa diam ya, karena saya dan mak lain itu yang melahirkan generasi bangsa ya, melihat situasi kondisi negeri ini seperti ini, compang-camping seperti ini ya, keadilan tidak ditegakkan, kebenaran dipatahkan, tidak dibela seperti itu. Kami sebagai mak-mak yang melahirkan generasi muda, generasi pelanjut negeri ini nggak akan bisa diam. Karena kenapa lahirnya mak-mak itu akhirnya pada turun? Karena melihat situasi ya, yang demo itu, kalau yang demo itu laki-laki, aparat akan dengan garangnya menghalau mereka, bahkan sampai menggebuki seperti itu. Mama nggak rela sebetulnya. Jadi mama tuh nggak bisa tinggal diam di rumah melihat anak-anaknya, generasi muda pada demo. Makanya sekarang banyak sekali mama yang turun. Kita nggak bisa diam. Negeri ini, generasi pelanjut negeri ini mau dibawa kemana gitu loh. Kalau di demo aja nggak bisa, makanya mak perlu turun tangan. Itu alasannya kenapa mak turun. Kalau dengan mama itu, insya Allah aparat ya akan sungkan juga ya, masa menghadapi mama mau dikebukin kayak gitu. Kenapa demo? Karena ada partai politik, ibu bisa aja jadi kader partai A, B, dan C. Ya, idealismenya memang seperti itu ya, kita perwakilan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Mereka sepertinya bersatu dengan rezim. Psikolog UII Yogyakarta, Anies Baswedan, contoh pemimpin yang tidak mudah stres. Dikutip dari KBA Yogyakarta, dosen psikolog Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta, Ratna Syifa AR mengatakan, stres merupakan hal yang biasa dialami seseorang. Hal yang perlu diperhatikan adalah respon saat stres muncul, melakukannya dengan proaktif atau reaktif. Menurut dia, seseorang yang bisa mengelola stres merupakan sosok yang biasanya memiliki kontrol diri yang baik. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak bisa mengontrol diri biasanya semakin besar tingkat stres. Anggota relawan Anies alumni Gajah Mada ini mencontohkan orang yang bisa melakukan kontrol diri yang sangat baik itu ada pada Anies Baswedan. Pak Anies itu contoh sosok yang punya kontrol diri yang sangat baik. Katanya saat menjadi pembicara dalam workshop relawan Anies bertemu pengelolaan stres di kalangan relawan yang digelar oleh Relagama pada Jumat 9 Juni 2022 malam. Menurut dia, Anies Baswedan sejak remaja, belia hingga saat ini tidak pernah reaktif mendapati hal terjadi pada dirinya. Saat mendengar atau mendapati sesuatu, tidak mudah bereaksi yang berlebihan atau membahayakan diri dan sekitarnya.
Ratna mengungkapkan Anies Baswedan merupakan contoh yang baik dalam kematangan emosional. Beruntung bagi relawan yang saat ini sedang kita perjuangkan bersama ini. Anies Baswedan, beliau ini proaktif, tidak pernah reaktif, ujarnya. Anies tidak pernah membalas pihak yang kerap menuduhnya negatif, dituding intoleran, radikal, atau dicap sebagai pemimpin yang hanya bisa bicara. Pencapresannya dijegal, partai pengusungnya dilemahkan, hingga orang yang berkuasa cawe-cawe di Pilpres. Namun Anies meresponnya dengan tetap tenang. Itu kalau bukan Mas Anies sudah stres berat diperlakukan seperti itu, katanya. Belum lagi pernyataan Anies Baswedan yang kerap dipelintir orang lain. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini tetap tenang, keluarkan statement dipelintir orang. Tetapi beliau tetap tenang, misalnya kalau ada konfirmasi dari media, baru beliau menjelaskan, katanya. Ratna mengatakan apa yang ada pada Anies Baswedan ini merupakan contoh yang proaktif. Relawan bisa meneladani beliau yang bisa dijadikan problem. Relawan bisa meneladani beliau yang bisa dijadikan problem coping agar tidak mudah stres, ungkapnya. Dosen Psikolog Universitas Islam Indonesia UII Yogyakarta, Ratna Syifa AR mengatakan, stres merupakan hal yang biasa dialami seseorang. Hal yang perlu diperhatikan adalah respons saat stres muncul, melakukannya dengan proaktif atau reaktif. Menurut dia, seseorang yang bisa mengelola stres merupakan sosok yang biasanya memiliki kontrol diri yang baik. Begitu juga sebaliknya, orang yang tidak bisa mengontrol diri biasanya semakin besar tingkat stres. Anggota relawan Anies alumni Gajah Mada ini mencontohkan orang yang bisa melakukan kontrol diri yang sangat baik itu ada pada Anies Baswedan. Pak Anies itu contoh sosok yang punya kontrol diri yang sangat baik. Katanya saat menjadi pembicara dalam workshop relawan Anies bertemu pengelolaan stres di kalangan relawan yang digelar oleh Relagama pada Jumat 9 Juni 2022 malam. Menurut dia, Anies Baswedan sejak remaja, kuliah hingga saat ini tidak pernah reaktif mendapati hal terjadi pada dirinya. Saat mendengar atau mendapati sesuatu, tidak mudah bereaksi yang berlebihan atau membahayakan diri dan sekitarnya. Anies tidak pernah membalas pihak yang kerap menuduhnya negatif, dituding intoleran, radikal, atau dicap sebagai pemimpin yang hanya bisa bicara. Pencapresannya dijegal, partai pengusungnya dilemahkan, hingga orang yang berkuasa cawe-cawe di Pilpres. Namun Anies meresponnya dengan tetap tenang. Itu kalau bukan Mas Anies sudah stres berat diperlakukan seperti itu, katanya.